nomor 2 urutannya. Jadi biayanya dulu, kemudian baru fisiknya disiapkan. Jangan fisiknya dulu, kemudian biayanya. Nah, ini repot nanti. Jadi mau berangkat perang, tidak bawa biaya, tidak bawa biaya makan, tidak bawa biaya peralatan perang. Lagi beban apa? Nanya Ki, mau kemana? Mau perang. Senjatanya mana? Tidak ada. Oh, ya langsung. Betul kesekadar di mosong. Jadi perang itu yang disiapkan pertama kali itu biayanya dulu. Pikir. Jadi dipikir biayanya dulu. Kalau sudah dana cukup, baru mengumpulkan massa, mengumpulkan pasukan. Jangan mengumpulkan pasukan dulu, kemudian biayanya tidak ada. Ya kalah, pasti kalah, serang habis. Makanya kalau di negara-negara yang maju itu banyak yang disiapkan itu adalah senjata perang, tanknya, pesawatnya, dan yang lainnya itu lebih canggih daripada Indonesia. Karena memang biayanya dulu yang disiapkan. Nah, orangnya itu belakang. Nanti kalau memang sudah ada, nah orangnya maju. Orang Islam juga dulu begitu. Ketika Nabi Muhammad mau melakukan peperangan, yang paling mengeluarkan biaya paling banyak diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Itu paling banyak itu mengeluarkan biaya perang. Nyompeng, ada yang nyompeng unta, ada yang nyumbang uang, makanan, dan lain sebagainya. Jadi perang itu biayanya dulu disediakan, baru fisiknya berangkat. Kalau fisiknya tok yang berangkat, tidak ada biayanya, mati konyol. Mohon adalah saya akan sakti. Sakti itu tidak bisa diandalkan ketika perang, ya, tidak bisa diandalkan. Bisa diandalkan tapi tidak normal. Artinya tidak semua orang itu sakti. Hanya orang-orang yang tertentu yang sakti. Kalau yang doyan makan, doyan minum, doyan tidur ini tak tulis sakti. Tak tulis sakti. Kalau umpama sakti, biasanya ngebu haddam biasa. Ngebu haddam. Ngebu haddam pun ada biayanya lagi, ngebu haddam. Jadi perang itu yang disiapkan pertama kali adalah biayanya. Sama dengan bangun masjid, yang disiapkan pertama kali untuk bangun ya biayanya. Bukan kemudian ayo bangun masjid, tanya Ki, mana biayanya? Tidak ada. Ya tidak bangun, itu namanya berangan-angan. Jadi perang juga begitu. Wa qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Ishtaro ini kalau diartikan hakiki sebenarnya itu adalah membeli. Allah membeli orang-orang yang beriman, hartanya, dirinya dengan surga, membeli. Tapi kalau diartikan yang lebih enak adalah bukan membeli, menukar. Menukar. Jadi Allah Ta'ala itu menukar jiwa dan hartanya orang Islam ketika perang itu dengan surga. Jadi nanti umpama kita perang habis biaya, habis dana, kemudian kadang kita mati, perang kemudian terbunuh, maka oleh Allah Ta'ala nanti ditukar dengan surga. Jadi ditukar dengan surga. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Janji seperti ini sudah jelas ada di kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Jadi perang kemudian terbunuh atau mengeluarkan biaya untuk perang, ini sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran, bahwa orang yang ikut perang itu nanti jiwa dan hartanya ditukar oleh Allah dengan surga. Artinya masuk surga orang yang ikut perang. Tidak ikut perang tapi ikut membiayai juga masuk surga.
Yang tidak masuk surga yang tidak ikut-ikut, tidak ikut perang, tidak ikut urunan. Dulu itu di zaman Rasulullah ada yang tidak ikut perang, tidak ikut urunan, gembosi yang. Jadi hidupnya cuma gembosi orang yang mau jihad fi sabilillah. Sudah ada nyumbang, gembosi. Ada yang mengatakan tidak usah ikut perang, nanti kamu istrinya janda, anaknya yatim. Tidak usah nyumbang perang, tidak usah nyumbang jihad, hartamu nanti habis. Di zaman Rasulullah itu ada yang begini. Seperti orang-orang yang seperti ini ada. Sama zaman sekarang juga ada. Tidak ikut berjuang, tidak ikut nyumbang, manglo sengki. Mengpro manglo bi akacu, tak usah sekolah, tak usah sekolah, tak usah ngaji, tak usah belajar, oneng saja. Jadi di zaman Rasulullah orang tukang panglo, kening atau tukang manglo itu sudah ada. Di zaman sekarang juga ada. Membeda orang berjuang, tinta sukses, kocaen, duh apa, nah begitu, tinta sukses. Kalau sukses, kocaen, jaring sukses karena anu dan sebarang lah. Jadi dia itu cuman kathirul kalam, dibentai. Dan jangan sampai kita itu sebagai orang yang dibentai. Salah tak nolongin berjuang fi sabilillah, perjuangan untuk perjuangan Islam, ngocain ting sukses ngocain sangkeng, nah udah sangkeng ting tak sukses ngocain dah tak kira sukses rapah. Nah begitu. Di zaman Rasulullah itu juga ada, di zaman sekarang juga ada. Bagaimana menyikapinya orang seperti ini? Biarkan saja, imsi fi thariqillah wala tubali ahadan. Berjalanlah di jalan Allah dan jangan hiraukan orang lain. Tinabon lerap sekarpa. Ada orang itu bukan hanya tidak mendukung, sudah tidak mendukung, tidak bantu, sang merosak. Ada yang begitu. Ya ini bagian-bagian orang-orang tukang gembosin, bagian orang-orang munafik di zaman Rasulullah begitu. Jadi Islam memang Islam, masuk Islam tapi munafik. Dia cuma hanya gembosin perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perang berjuang fi sabilillah tidak bantu biaya, tidak ikut biaya, gembosi yang ia. Mudah-mudahan kita kalau ada perjuangan jangan sampai jadi orang yang tiga kelompok ini. Tidak nyumbang, tidak bantu berperjuangan, gembosi lagi. Ini bagian orang-orang munafik. Jadi mau pada perjuangan kalau tidak bisa bantu diam, bantu diam. Jadi bantu biaya tidak bisa, bantu tenaga tidak bisa, bantu diam. Kalau tidak bisa paling tidak itu bantu diam. Artinya apa kok bantu diam? Diam, tidak usah ngomong macam-macam, tidak usah ngembosi, biar tak masuk neraka. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Barang siapa yang memenuhi janjinya ikut perang, maka Allah Ta'ala berilah kabar gembira bahwa dia tersebut akan dipenuhi janjinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan masuk surga itu balasan surga tersebut huwal fawzul azim adalah pahala atau balasan yang paling besar. Jadi balasan yang paling besar orang yang ikut berjuang baik dana atau fisik itu nanti pahalanya adalah besar, masuk surga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang duduk, al-qa'idun, qa'idun ini orang duduk. Orang duduk aslinya, makna aslinya itu orang duduk. Tapi kalau maksudnya di sini duduk dak ikut perang. Juk tojuk ning compon, bagian orang perang juk tojuk. Bagian orang berjuang umpama nih kerja bakti juk tojuk. Juk tojuk panggil kerja bakti juk tojuk. Nah, sama dulu di zaman Rasulullah juga ada orang yang begini ini. Ayo perang fi sabilillah juk tojuk tak jalan.
Jadi orang-orang begini memang ada mulai dulu ya, ada. Tidak ada pekerjaannya, ya tidak punya uzur, ya tidak ada kegiatan. Ketika ada panggilan untuk berjuang, juga tidak ikut. Ya cek kebagusan ini kita jalan. Lah orang yang duduk tidak ikut perang itu tidak sama dengan orang yang beriman ikut jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Jadi orang yang ikut perang dan orang yang tidak ikut perang tanpa ada uzur itu tidak sama mahu Allah Ta'ala. Jadi orang yang cek berjuang pada saya berangkat jalan pada sejuta ini tak pada dalam apanya faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Jadi ada derajat yang lebih tinggi orang yang berangkat jihad dengan orang yang tidak berangkat. Ada orang yang diajak untuk berjuang fi sabilillah, berjuang untuk menegakkan agama Islam, ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau dan yang tidak ini beda derajatnya menghadap Allah Ta'ala. Kalau di zaman sekarang tidak ada ini perang-perang fisik seperti ini, tapi gambaran yang lain adalah berjuang menegakkan agama Allah. Contoh berjuang membuat pondok, membuat madrasah diniyah atau membangun masjid. Kalau diajak untuk berjuang mau, wah ini dapat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diajak itu ding metangeding, ada yang malas ya kelan tak ikut. Lah model-model seperti ini adalah model-model orang-orang yang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak perang, tak perang. Ju nang jambon. Wa'adallahu al-husna. Dan Allah itu pasti janjinya itu baik, menjanjikan perkara yang baik. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan ini juga Allah mengutamakan orang yang berangkat berjihad, mengutamakan pertama itu memberi derajat yang lebih unggul daripada yang tidak ikut perang. Nah, yang ini Allah Ta'ala memberikan keutamaan ajran azimah, pahala yang besar, darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Bukan hanya pahala besar, derajat juga dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi kalau dihitung dari atas, ayat ini menunjukkan orang yang perang dengan orang yang tidak ikut perang, orang yang ikut jihad dengan yang tidak, itu bedanya satu, derajatnya lebih tinggi yang ikut berjuang. Dua, pahalanya besar. Tiga, mendapat ampunan. Empat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, derajatnya itu tinggi. Jadi ada 5 orang itu yang membedakan antara orang yang ahli berjuang dengan ahli jutoju, tidak ikut berjuang. Ada 5. Jadi Allah mengutamakan dengan 5 hal. Makanya kalau ada perjuangan atau ajak-ajak untuk perjuangan Islam, kalau tidak bisa membantu, diam, biar tidak dapat dosa. Cek sak merosak. Nah, begitu maksudnya. Kalau umpama bisa bantu, silakan bantu dengan harta atau dengan fisik. Kalau di Masjid Lusuki ya sombangan biasalah, nyaba kota amal, ya amal keliling. Kalau ikut bantu secara fisik juga ya kerja bakti. Kerja bakti, ada panggilan kerja bakti, datang. Nah, orang yang begini ini oleh Allah Ta'ala diutamakan atau diberi 1 derajat rahmat, ampunan, pahala, dan diberi surga. Makanya aku leban panjenengan membeda panggilan perjuangan, silahkan segera datang kalau memang tidak ada uzur. Kalau ada uzur ya tidak apa-apa. Umpamanya ada panggilan perjuangan membuat sekolah diniyah, umpamanya ngecor atau ngecor masjid. Oh, saya tidak bisa. Kenapa? Saya melahirkan. Nah, tidak apa-apa, tidak usah ikut. Atau suaminya bilang, saya tidak bisa ikut. Kenapa? Istri saya melahirkan. Tidak apa-apa, tidak usah ikut. Dan kalau tidak ikut, tidak usah gembosi, biar tidak
dibalas dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Berikutnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabillah. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, saya akan menunjukkan tijarah, dagangan, berdagang, berbisnis. Allah Ta'ala itu akan menunjukkan berbisnis atau tijarah yang dapat menyelamatkan dari api neraka, siksaan yang pedih. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau berdagang yang bisa menyelamatkan manusia dari siksaan yang pedih, pertama iman kepada Allah Ta'ala, kedua iman kepada Rasulullah, ketiga jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Nah, ini berdagang menurut Allah yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Jadi berdagang dengan Allah itu begini. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Artinya tidak ada perang bagaimana? Yaitu tadi hartanya dibuat untuk berjuang fi sabilillah. Sudah ada perang fisik, maka hartanya dibuat berjuang fi sabilillah, sumbangkan. Maka berdagang dengan Allah dengan cara begini ini mendapatkan apa? Akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Hartanya berikan. Ya, kalau di sini ya berjuang begini ini ya mungkin pondok, masjid, kemudian kegiatan agama itu disumbangkan di sana. Jadi jihad fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Jangan mencari perangnya dulu. Oke, nyari nyala ke orang Cina umpaman. Moro bedet Cina muka tuh kan. Moro lewat tengah, ya jangan, tidak boleh begitu. Ini nyaman faham Islam yang salah ya. Bab begini ya, orang itu kalau otaknya atau pikirannya sedikit ngajinya atau sedikit baca bukunya atau baca buku belajarlah sedikit, maka dia itu orangnya keras, kasar ya, kasar, kartibi, kemudian sedikit-sedikit orang lain kafir, sedikit-sedikit orang lain munafik, atau sedikit-sedikit orang lain itu ndak anulah, pokoknya yang tak bener lah. Pokoknya orang kalau sudah ngajinya kurang atau baca bukunya kurang atau belajarnya kurang, mesti itu pikirannya itu sempit. Kalau melihat orang, wah kafir, wah bid'ah, wah tak bener orangnya. Nah, ini pertanda dia orang ilmunya sedikit atau kurang ngajinya. Jadi sekutang medetang. Ilmu sekone lah ladang medetang melala. Kalau ilmunya banyak tidak. Kalau ilmunya banyak tidak biasa tang medetang itu biasa. Oh, berarti nurul mengikuti hadis yang riwayat Bukhari. Oh, yang ini mengikuti hadis riwayat Muslim. Oh, kalau yang ini mengikuti hadis Abu Daud, begitu. Tapi kalau biasa tang meretang, wah itu tanda kurang ngajinya, pikirannya sempit, atau yang dibaca itu hanya satu kitab. Akhirnya ya tang meretang ini oleh. Jadi di sini juga begitu. Ketika kita jihad fisabilillah, memaknai jihad itu jangan sempit. Paham perang sama lolo, wong perang. Bodo orang kafir, orang Cina, Kristen, roy petengah. Bodo orang polan tadi polisi tanya ki agamanya apa sampean? Oh, saya agamanya Kristen. Langsung itu polisi nambah. Jangan begitu ya, itu namanya orang ngaji nih. Jadi jihad fisabilillah kalau zaman sekarang enggak usah nyari yang perang, enggak usah cari yang perang fisik, ya jihad nyumbang masjid, berjuang di masjid walaupun enggak jadi tamir. Ya, kalau ada kerja bakti ikut ke masjid, baik di madrasah diniyah atau pondok. Kalau memang dak ada uzur ya jalan. Dak usah juk neng Jombon. Kemudian zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berjuang fi sabilillah tadi, iman
kepada Allah dan Rasul dan jihad fi sabilillah, semuanya itu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kamu kalau kalian tahu. Jadi orang biasa kadang tak kenceng berjuang, tak kenceng nyompeng, itu biasanya in kuntum ta'lamun, karena dia tahu kefadilahnya berjuang fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Wow, itu sudah tahu, kok tak mau ya untuk berjuang fi sabilillah. Nah, orang tahu begini ini dianggap tidak tahu, artinya dia pura-pura tidak tahu. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang yang tadi itu iman kemudian jihad fi sabilillah dimaafkan dosanya, wa yudkhilkum jannat, dan dimasukkan ke surga tajri min tahtiyal anhar, yang di bawahnya ada sungai, wa masakin thayyibah, ada rumah-rumah yang indah megah, ada rumah mewah di surga, fi jannati adn, yang di surga yang kekal selamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah balasan yang baik atau pahala imbalan dari Allah yang besar. Jadi orang yang iman kemudian jihad fi sabilillah, nah ini kah surga, rumah mewah dan lain sebagainya. Memang karena orang-orang sing ngerti para kiai, para ustaz ini pun berjuang walaupun banyak rintangan dana, rintangan dari tetangga tak saya, dari pokon orang men se ongku lillahi taala terus iko caen pakun terus berjuang. Pakun walaupun tetangganya kadang enggak suka, dia terus berjuang. Karena ini lebih yakin kepada ayat Al-Quran, sepora oleh rahmat, oleh derajat, oleh kejaran, oleh swarga. Tetigung keroko cain orang ini kan menter. Jadi naki masih lengo cain masak libalian pakun berjuang, padahal sebelum berjernih. Karena percaya dengan janji Allah apa? Ampunan, rahmat, derajat, pahala, dan surga nanti di akhirat itu akan diberikan kepada orang yang beriman dan ahli berjuang. Angka namun kiai-kiai ustaz-ustaz masa leli boleh ni kocain kadang ditengkiin, kadang diberi orang sebarang lah. Bakun berjuang bagi yang kiai atau ustaz yang betul-betul lillahi ta'ala. Pakun tak kira apa wong kira pakel ni pakel ni bedah mau ko cain kadang dia pakel keng tak males walaupun pakel ya nyaman lah manusia pakel keng tak males keng pakun berjuang. Inilah tanda-tanda orang-orang yang ahli surga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah, dan juga ada nikmat yang lain yang diberikan. Nah ini jadi mau nepolong kapinya kah? Semuanya itu nanti banyak fasilitasnya orang yang beriman dan ahli berjuang. Ini yang terakhir, wa ukhra tuhibbunaha, juga diberi nikmat-nikmat yang banyak yang kalian sukai, nasrum minallah, dan pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan sudah dekat. Jadi fasilitas orang yang beriman dan ahli berjuang itu banyak. Ampunan, maghfirah, rahmat, pahala yang besar, derajat, surga, dan ini nikmat-nikmat surga yang sangat banyak. Wabasyiril mu'minin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, inilah orang-orang Islam atau tokoh atau kiai ustadz ini yang betul-betul yang beriman. Inilah yang dicari ini. Benar nyari PC, benar nyari jabatan atau dan lain sebagainya. Walaupun teh bocor, teh yongkosen, tetap berjuang fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah. Ini namanya orang yang alim betul-betul ikhlas. Moneko cain bah lempo, mereka cain bah lempo bah malas. Ada apa? Mata ayat pun berjuang setia. Teh benyan omong tetangga. Ini sudah bertanda kurang pati iman ini dah ayat ini ya. Kalau iman dak ngurus. Jadi walaupun tetangga atau teman ngocain dak ngurus, sepenting saya berjuang fi sabilillah. Malah kau cain lempo atau ada bayarannya kemudian lempo pasanan malas. Kenapa kok berhenti? Ada bojol noh. Ada bojol noh. Berarti itu tak pada iman dengan ayat-ayat ini. Padahal Allah Ta'ala menjanjikan 6 fasilitas yang
baik, yang bagus bagi orang yang beriman dan berjuang fi sabilillah. Wal ayatu fil babi katsirah masyhurah. Nah, ayat-ayat tentang bab jihad ini sangat banyak dan sangat terkenal. Cukup sekian dulu. Kalau udah ada yang ditanyakan, kenapa? Dari mana? Sering pengajian. Apa? Dan mon sering pengajian niati ya biar pahalanya banyak ya. Satu, niat bagi menegakkan syiar Islam, pahala setengah. Nomor dua, niat ngaji menghilangkan kebodohan. Di dalam hadis itu dijelaskan kalau ngaji ke pengajian itu sama halnya dengan sholat 1000 rakaat. Ntar pengajian kama saus bon, tau sama le ustaz, pengajian kama saus. Ziarah nama? Ntar ke jenazah 1000 orang mati, ziarah orang sakit 1000, sholat sama dengan 1000 rakaat. Ini kalau ntar ke pengajian. Itu di hadis Bukhari di Ihya Ulumuddin dijelaskan begitu. Jadi kalau ntar pengajian di masjid atau di tempat lain, niati satu, niat syiar lillahi ta'ala, dua, melihat menghilangkan kebodohan. Nah, ini pahalanya banyak. Makanya membeda pengajian ki mon panjenengan sebelum uzur ngereng. Lemon ibu-ibu ini biasa secakap enggak pengajian biasa. Kengja tambah ya rasanan nggih. Mun tambah ya rasanan ya ronto kepiye jer lawan elam. Nomor dua jangan nyebakan kabar senang saya. Kadang nemu kabar nih biasa nih pengajian masih laki lagi, laki bini ini kan nemu kabar saya ini biasa nih pengajian. Jadi niati tadi itu niat syiar agama Islam. Nomor dua, datang untuk menghilangkan kebodohan. Datangnya saja itu sudah pahalanya seperti sholat 100 rakaat. Mensurah bajang 100 rakaat masih patun kuat matung kaju engku tak kira kuat. Oke. Abajang 100 rakaat masih kuat matung kaju atau maton sareh mensurah bajang tak kira kuat. Maka antara ke pengajian terserah. Pengajian di mana saja. Tidak usah milih-milih ustaz yang lain sama saja. Asalkan lillahi ta'ala itu sama saja. Dan insya Allah ustaz itu lillahi ta'ala, insya Allah begitu. Ada lagi? Nah, kalau sudah ada, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi